Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi Laksono. Kali ini kita akan berdiskusi tentang obat diabetes. Jadi saya heran sekali akhir-akhir ini banyak kekeliruan mendasar tentang obat diabetes. Muncul mitos yang pertama mengatakan bahwa diabetes ini tidak ada obatnya sama sekali. Itu tidak benar. Maksudnya memang penuaan itu tidak diobati, tetapi kalau diabetes menimbulkan dampak yang banyak, tentu saja ada obat-obat untuk mengurangi dampak-dampaknya itu. Ya, jadi pahami sehingga diabetes ada obatnya. Nanti saya bicara 5 level pengobatan diabetes yang harus kita pahami. Yang kedua, mitos yang sekarang muncul bahkan menggunakan AI untuk mengcopy wajahnya orang-orang atau dokter-dokter terkenal dengan pengobatan yang pengobatannya adalah tipu-tipu wajah untuk Anda semuanya. Ya, banyak sekali sekarang ini obat ini bisa membuat sama seperti insulin, cuma minum sekali habis itu selesai. Ini teori dagang yang sangat buruk karena ini merugikan orang lain. Memang cukup sekali Anda minum itu dan kemudian tidak akan minum lagi. Tetapi kalau itu didengar oleh 265 juta orang usaha di mana separuhnya adalah potensial market untuk obat diabetes, ada 100 juta. Kalau yang beli 25 juta, dia sudah garuk-garuk sambil ongkang-ongkang dengan obatnya yang tidak akan mengobati itu. Sehingga kita harus memahami pengobatan itu dengan baik, ya. Ya, saya bicara 5 level obat atau terapi lebih cocoknya untuk mengelola diabetes. Pertama adalah dietetik. Dietetik ini penting sekali untuk secara cerdik mengatasi kekurangan tubuh kita ketika insulinnya kurang. Ketika insulinnya kurangnya kan tidak nol, tetapi kurangnya bisa 75 atau 50%. Makanya kalau kekurangan itu, maka beban yang diberikan kepada pankreas dengan insulin juga jangan banyak-banyak, 50% juga. Artinya apa? Makannya separuh dulu. Pagi sarapan tetap, tapi dosisnya cuma separuh. Nanti separuhnya dimakan jam 9. Nah, makan siang jam 12, jam 1, satu dosis dikasih separuh saja. Nanti separuhnya nanti jam 3. Seperti itu. Makan malam satu dosis malam jam 6 misalnya ya. Kita kurangi jadi separuh dosis. Itu baru pengaturan dietetik, pengaturan waktunya. Belum kalau pada orang-orang tertentu memang dikurangi gulanya. Misalnya apa? Kurangi gulanya dengan sayur-sayur yang lebih banyak dan sebagainya, buah-buahan gulanya. Dengan cara seperti itu, maka tubuh akan lebih cerdas menggunakan potensi-potensi gula yang ada itu untuk mengakali kurangnya dari insulin. Itu cara dietetik ini sangat penting sekali. Nah, baru kemudian kita memahami itu dengan cara mengukur rapot usaha itu. Kalau dietetik itu dilakukan terus-menerus, kemudian kita rapotnya kita hitung dengan tes gula darah puasa, gula darah postprandial sama HbA1c. Kalau itu bagus, berarti sudah cukup itu saja terapinya. Cuma kalau itu masih kurang, kok tetap HbA1c-nya agak meningkat ke arah borderline atau mungkin gula darahnya postprandialnya sangat tinggi, maka kita dengan cara tambahan kedua yaitu olahraga. Kenapa olahraga? Olahraga ini membuat reseptor-reseptor insulin dalam tubuh akan menjadi lebih bagus. Begitu juga metabolisme gula yang lain. Sehingga dengan olahraga akan membuat potensi tubuh kita mengelola gula itu lebih cerdas, lebih baik. Ya. Sekali lagi, level 1, level 2 dilakukan dengan disiplin, ya. Tetapi kita mengukur rapotnya dengan tes hasilnya, yaitu tes HbA1c dan
gula puasa, gula prasedia. Karena dengan gula puasa kita tahu sebenarnya tubuh kita itu mempunyai kemampuan produksi insulin seberapa. Gula olahraga sudah dilakukan, kok masih kurang bagus. Nah, kita bukan berarti ditinggalkan, diteruskan, ditambah lagi senjata ketiga kita. Karena kita orang Jawa, kalau tidak minum herbal nggak kan, dan banyak herbal yang dianggap mempunyai manfaat, lakukan saja. Ada beberapa herbal yang diketahui membantu tubuh kita. Sekali lagi itu obat tidak menyembuhkan, tetapi mengcure, merawat kita, ya. Nah, sekali lagi dites lagi, karena ini bukan penyakit mendadak sehingga nggak usah khawatir. Sebulan kemudian kita tes lagi. Kemudian ketika dilihat kok masih kurang, ini tetap 3 terapi tetap diteruskan, tetapi ditambah lagi apa itu, yaitu manajemen stres. Kita harus banyak riang, banyak jalan-jalan, banyak kalau ada beban kerjaan yang berat, kita mulai ringankan. Kita jangan terlalu ambisius. Memang tubuh kita tidak bisa dipaksa. Maka kita harus happy, kita harus banyak olahraga dan jalan-jalan, ditambah pengobatan yang sebelumnya. Lakukan, cek lagi. Kalau memang masih kurang, baru kemudian itulah kita datang ke dokter. Dok, saya sudah lakukan 4 level terapi. Udah dari diet, sudah dari olahraga, herbal, stress management. Ternyata saya masih kurang. Ini hasil gula saya, makanya saya ingin masuk ke dulu. Dokternya akan melihat, oh ya, kasih obat yang sangat minim sekali. Misalnya obat yang paling standar, yaitu yang paling murah di puskesmas ada glibenclamid, cuma separuh tablet, dari 5 mili dipotong jadi 2, cuma dari jadi menjadi 2,5 mili. Dicoba dulu. Nah, karena memang perlu adaptasi. Orang minum obat gula itu nanti ada unsur kelaparan, ya? Karena apa? Gulanya sudah dimasukkan ke sel, tubuh kekurangan gula sehingga jam 9 kadang-kadang tangannya ndrodok, ya? Nah, kalau nggak telaten, padahal gampang. Kalau ndrodok gampang, kita minum air manis sedikit atau kita makan bolang-baling satu yang harganya 1000-an, itu udah cukup, sambil minum teh hangat, udah selesai. Nanti jam 12 makan lagi, makan siang. Itu minum obat membuat kita teratur makan. Oleh karena itulah 5 terapi ini harus kita sadari dan kita lakukan secara bersama-sama. Jangan mendikotomikan, obat ini bagus, obat ini, terapi ini bagus, terapi ini bagus. 5 harus dikerjakan semuanya bersama-sama. Ukurannya apa? Ukurannya adalah tadi tes raport hasil kita, ya.